Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bicara mengenai timeline peradaban, ini adalah versi Lemurian. Pertama adalah zaman Adama. Zaman Adama ini mempunyai energi 100% pada tubuhnya. Selanjutnya zaman Lemurian, Atlantis dan Rama. Lemurian energinya 40%, Atlantis dan Rama itu energinya 10%. Selanjutnya zaman manusia sekarang dimulai dari zaman Aryan, Kaina, Arabina, Indarina, Lambika, dan Negrida. Itu energinya hanya 2,5%. Hitungan energi itu berdasarkan dari jumlah mitokondria dan jenis mitokondrianya. Jadi kalau manusia 100% zaman Adama dan Lemurian itu mitokondrianya itu seperti kilatan-kilatan. Tapi kalau kita manusia 2,5% itu berupa bulatan-bulatan. Silakan di googling apa itu mitokondria. Nah, kita akan fokus di zaman Lemurian. Zaman Lemurian itu dimulai 80.000 sebelum Masehi, dimulai dengan mencairnya planet Bumi ini. Sebelumnya planet Bumi ini tertutup oleh salju, mirip seperti di benua Antartika sekarang. Nah, Lemurian yang berada di planet Lemurian gugusan Orkadar itu menurunkan tim advance untuk mensurvei planet Bumi, dibantu oleh bangsa Anunnaki atau Anara. Anunnaki itu bangsa yang ada sayapnya ya. Nah, sayapnya ini bisa dilepas. Tugas Anunnaki ini adalah mempersiapkan suatu planet untuk bisa ditinggali. Tetapi planetnya adalah planet Ardgurma. Ardgurma itu adalah planet yang mengandung unsur tanah yang bisa didiami oleh makhluk. Tugas dari Anunnaki atau Anara itu pertama adalah menyebarkan parasit, menyebarkan bakteri, menyebarkan benih, dan dia mempersiapkan air laut. Karena air laut itu sebenarnya bukan air, itu adalah mineral NaCl ya. Kalau air kan H2O. Nah, setelah dipersiapkan oleh Anunnaki, kebudayaan Anunnaki ini terekam erat di tablet Sumeria ya, bisa dibaca atau nanti kita bikinkan video khusus. Setelah bumi ini hijau dan siap ditempati oleh bangsa Anunnaki, makanya di beberapa artefak Anunnaki itu selalu membawa tas ya, tas bulat atau tas kotak. Itu adalah bakteri, parasit atau bibit tanaman, seperti itu. Jadi harus dibenahi. Ada film Anunnaki yang memang sudah dilarang. Katanya Adama itu diciptakan Anunnaki. Jadi itu keliru besar menurut versi Lemurian. Tetap Adama adalah yang pertama di planet Bumi ini. Nah, setelah itu bumi hijau, diturunkanlah Lemurian dari gugusan Orkadar bergerombol untuk memulai peradaban baru. Nah, untuk melengkapi peradaban ini, bangsa Lemurian 40% itu mengkloning, membuat dua bangsa. Pertama Atlantis, yang kedua adalah bangsa Rama. Ya. Jadi kembali energi Lemurian 40%, Atlantis dan Rama 10%. Rama ini adalah pasukan perangnya daripada Atlantis. Nah, ada tiga watak yang berbeda. Pertama, Lemurian itu lebih banyak ke spiritualnya tinggi, tidak ada permusuhan, ikhlas. Tetapi bangsa Atlantis lebih banyak suka peperangan ya, seperti itu. Nah, mereka pernah hidup berbarengan di benua Mu dengan rukun, tetapi terjadi perpecahan di saat raja ketiganya ini namanya aslinya itu Krez.
atau Mr. Balamin, atau di dalam Facebook saya menyebutnya dengan Mr. Bobby. Ya. Nah, Mr. Bobby ini atau Chris ini dihasut oleh istrinya, yang memang istrinya itu tidak suka sama Lemurian. Karena apa? Karena dia merasa diperintah-perintah dan sebagainya. Karena kan bangsa Atlantis hanya 10%, Lemurian 40%. Jadi ada dendam kesumat. Selanjutnya istrinya namanya Etnam ya. Nah, Etnam ini akhirnya menghasut Balamin untuk membenci Lemurian. Balamin itu ingin menguasai Lemurian ya. Selanjutnya dia menanam nuklir di bawah benua Mu ya. Tetapi ada beberapa nuklir yang sempat dimatikan oleh bangsa Krairon. Nanti saya akan cerita khusus tentang bangsa Krairon yang berada di dasar bumi. Nah, setelah itu dengan kebencian yang dihasut oleh istrinya Etnam, akhirnya diledakkanlah benua Mu ini. Akhirnya runtuh, kurang lebih 11.000 sebelum Masehi runtuh. Dataran tingginya tersisa. Nah, dataran tingginya ini adalah Nusantara sekarang dan beberapa kepulauan di Pasifik, di Atlantis, Hawaii, sampai ke mendekati Amerika Tengah. Sebagian lagi di Selandia Baru. Itu adalah benua Mu yang runtuh. Sebelum penyerangan bangsa Atlantis ke bangsa Lemurian, bangsa Lemurian terlebih dahulu mengetahui bahwa mereka akan diserang. Selanjutnya mereka hijrah dengan beberapa portal wormhole ke gugusan Orkadar, planet Lemurian yang berada di Lagraven atau Bima Sakti, sehingga rod-rod yang memang sudah dipasang oleh Mr. Trace ini meledak. Bangsa Lemurian sudah terlebih dahulu meninggalkan benua Mu. Ledakan ini diperparah oleh bom milik bangsa Lemurian yang berbasiskan daripada oksigen, meledak hebat. Jadi warga Lemurian semuanya selamat karena sudah hijrah sebelum ledakan itu terjadi. Nah, sewaktu runtuh itu semua bangsa Atlantis meninggal dunia, wafat. Hanya ada satu yang tersisa, yaitu Chris sendiri. Nah, Chris inilah yang akan mempengaruhi semua peradaban mulai dari 11.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan saat ini. Jadi kalau dihitung, Chris ini usianya sudah 5 origom. Satu origom itu adalah 5.125 tahun 365 hari. Putaran origom itu, jadi setiap galaksi itu selalu mempunyai matahari dan beberapa planet. Jadi perputaran 360 derajat sampai ke titik nol itu adalah 5.125 hari. Ya. Jadi itu disebut dengan origom. Umurnya Chris ini sudah 5 origom, jadi sekitar 25.000 tahun, dan sekarang masih ada dan mempengaruhi beberapa peradaban di planet bumi ini. Chris atau Mr. B ini mempunyai satu teknologi, yaitu Minaru. Dengan menggunakan Minaru ini, wujud atau rupa dari Chris bisa berubah menjadi siapapun. Nah, kita mulai masuk ke dunia pewayangan.
Jadi teman-teman, pewayangan cerita Mahabharata itu adalah benar adanya. Itu adalah cerita bangsa Atlantis dan bangsa Rama. Jadi peperangan itu adalah peperangan bangsa Atlantis itu sendiri yang terbagi dua kubu, dan bangsa Rama juga yang terbagi dua kubu. Karena kita ketahui dari awal bangsa Rama adalah bangsa atau pasukan perang dari bangsa Atlantis. Mereka terpecah dua, satu menjadi kelompok yang dinamakan Pandawa, yaitu kelompok Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Sedangkan untuk Kurawa itu Drestarata dan keluarga Pandu. Jadi benar cerita ini adanya. Nah, mereka berperang walaupun karena peristiwa Dadu sehingga kota daripada milik Pandawa itu diambil, ya. Sebenarnya ada penyebabnya, itu karena adu domba daripada Sengkuni. Kita ketahui sendiri adalah Sengkuni adalah yang mengadu domba sehingga Pandawa dan Kurawa terjadi intrik dan peperangan. Satu hari di tahun 1328, seisi istana Majapahit sontak geger. Raja Jayanegara tewas bersimbah darah di peraduannya. Penguasa Majapahit kedua ini mati di tangan tabibnya sendiri, yaitu Ratanca. Jayanegara yang meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya ditikam dari belakang dan tewas seketika. Selain sebagai tabib istana, Ratanca juga seorang pengawal raja atau bayangkara, sama seperti Gadramda. Meskipun tudingan pelaku pembunuhan mengarah kepada Ratanca, tapi insiden berdarah ini belum terkuak sepenuhnya. Ada beberapa versi terkait siapa sebenarnya dalang yang menghendaki kematian Jayanegara. Selain Ratanca, Gadramda masuk dalam daftar tersangka. Trace sebagai Gadramda yang memasyurkan kerajaan Majapahit sehingga menguasai hampir seluruh Asia. Trace atau Gadramda ini mempunyai senjata yang namanya temala. Sekali tembak, ribuan nyawa akan melayang. Hal ini tidak sepadan karena negara-negara yang diagresinya itu hanya bersenjatakan tombak dan panah. Jadi itulah kemasyhuran Majapahit, karena negara-negara yang ditaklukkan ini memberikan upeti-upeti, sehingga Majapahit atau kami menyebutnya Madrapati adalah pusat inti kemakmuran. Di dalam satu kisah disampaikan juga, yaitu kontroversi Gadramda membunuh Raja Majapahit kedua. Jayanegara mati dibunuh oleh tabibnya sendiri, Ratanca. Ada dugaan Gajah Mada di balik pembunuhan tersebut.
Craze atau Mr. Balamin muncul kembali di tahun 1600-an, yaitu dengan berdirinya satu kongsi dagang yang kita kenal dengan VOC. Pendirinya adalah Johann van Oldenbarnevelt. Tokoh ini mendirikan satu perusahaan besar pada masanya, yaitu pada tanggal 20 Maret 1902. Kita akan bedah bagaimana gerakan-gerakan VOC di Hindia Belanda, atau lebih tepatnya di Nusantara. VOC atau yang sering kita dengar adalah Persekutuan Perusahaan Hindia Belanda. Ada beberapa hak VOC dagang asal Belanda ini telah mengambil alih, didukung oleh aktivitas perdagangan di Asia untuk kelancaran dan menyatukan perdagangan Nusantara, rempah-rempah dari wilayah timur. Hak istimewa, apakah benar rempah-rempah saja yang diperdagangkan? Satu, sebenarnya monopoli perdagangan. Mereka memperdagangkan, mencetak dan mengedarkan uang para budak. 3, hak yang banyak diambil dari memberhentikan wilayah Sulawesi. Dan keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, hak mengangkat dan menghentikan penguasa-penguasa setempat. Yang kesembilan adalah hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hak istimewa ini, VOC dapat berkembang dengan pesat. Untuk mengusung kepentingan VOC, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Both tahun 1610 sampai 1614. Peter Both saat itu memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah sebuah kota yang strategis. Pada tahun 1611, Jayakarta jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia. Jadi Mr. Craze itu kembali ingin menguasai Nusantara dengan kongsi dagangnya bernama VOC. Jadi Indonesia bukan dijajah selama 365 tahun. Ini hanyalah satu kesepakatan raja-raja dengan VOC. Demikian kisah tentang Craze atau Mr. Balamin atau Mr. Bobby. Beliau adalah seorang penyeimbang bagi bangsa Lemurian. Apa yang harus dicerna dari cerita tersebut adalah bangsa Lemurian harus saling memakmurkan, harus saling menguatkan, bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas dari Sang Maha Menjadikan, dan tidak boleh menanamkan kebencian kepada Mr. B atau Craze karena beliau mempunyai tugas sebagai penyeimbang. Demikian, terima kasih. Samprazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung pada kisah Craze selanjutnya.